Keluarga-keluarga yang berbahagia, salam jumpa kembali dalam Inspirasi Sabda pada hari ini, Sabtu 26 Maret 2022. Marilah kita mendengarkan Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 18 ayat 9 sampai 14. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang laling, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Keluarga-keluarga yang berbahagia, keadaan hati kita adalah faktor penting yang dapat mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Sebab yang dinilai Tuhan bukanlah rupa atau paras, perawakan, kekuatan, kehebatan, atau kepintaran, melainkan isi hati kita. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat apa yang ada dalam hati kita. Keluarga-keluarga yang berbahagia, untuk menggambarkan keadaan hati manusia, Kristus memberikan suatu perumpamaan tentang 2 orang yang berada di bait Tuhan untuk berdoa, yaitu seorang Farisi dan seorang pemungut cukai. Orang Farisi adalah salah satu kelompok keagamaan masyarakat Yahudi yang betul-betul menegakkan dan mentaati Taurat secara teliti. Karena ketaatannya melakukan hukum Taurat ini, mereka menganggap diri sebagai orang yang benar, suci, dan saleh. Itulah sebabnya ketika berdoa di bait Tuhan, ia memuji dirinya sendiri di hadapan Tuhan dengan mengatakan bahwa ia telah melakukan semua hukum Tuhan dan bahkan berani membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang laling, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Orang Farisi memang orang yang terkenal sangat fanatik dalam menjalankan hukum, dan ketaatannya menjalani ibadah dan pelayanan patut diteladani. Ia menganggap dirinya benar menurut penilaiannya sendiri dan memandang rendah orang lain. Sedangkan si pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Dan Yesus mengatakan bahwa orang itu pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Merendahkan diri berarti membiarkan diri kita berada di tempat yang lebih rendah dari orang lain.
kita terbuka dengan kekurangan diri kita dan tidak memandang kekurangan orang lain. Merendahkan diri berarti bergantung penuh pada kekuatan Tuhan. Yesus juga merendahkan dirinya dan menjadi sama dengan kita manusia, namun kemuliaan Allah meninggikannya. Bagaimana keadaan kita hari ini? Apakah kita sedang mengalami perlakuan kurang menyenangkan? Apakah kita dihina, direndahkan, dan diremehkan? Kita dianggap tidak lebih baik dibanding orang lain, tidak kompeten, tidak lebih suci dibanding orang lain. Bergantunglah hanya pada Allah, sebab hidup kita berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Allah menghendaki kita untuk merendahkan diri di hadapan-Nya, agar Ia membentuk kita menjadi semakin berharga. Merendahkan diri adalah suatu proses di mana kita akan ditinggikan. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Keluarga-keluarga yang berbahagia, marilah kita menjadi keluarga yang selalu bersyukur dan berserah pada kehendak Allah. Jangan sekali-sekali kita menganggap rendah sesama kita, tetapi marilah kita saling mendukung satu sama lain. Hendaknya sabda Yesus ini menjadi pelita bagi hati kita untuk tetap berpegang pada kehendak Allah. Karena barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Semoga